Perumpamaan tentang penabur adalah perumpamaan yang tertulis dalam ketiga Injil. Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang mudah dipahami karena Tuhan Yesus sendiri menjelaskan arti dari perumpamaan ini. Zaman dulu, seorang petani membawa banyak benih dan ditaruh di dalam tas. Lalu, sambil berkeliling, petani mengambil benih di dalam tasnya dan melemparkannya ke tanah. Masalahnya, seorang petani yang sedang menabur benih tidak akan mengecek satu persatu benih mana yang jatuh di tanah dan mana yang tidak. Konteks dari perumpamaan ini adalah tentang bagaimana respon seseorang dalam menanggapi firman tentang kerajaan surga. Tahukah Anda, dalam kitab Kejadian Yesus digambarkan sebagai benih, dan Yesus sendiri menegaskan bahwa benih adalah firman, dan kita tahu bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup. Jadi, benih adalah Yesus dan tanah adalah manusia. Artinya, kita bisa mengartikan perumpamaan ini tentang bagaimana respon seseorang ketika mendengar tentang Yesus Kristus sebagai Juru Selamat atau Injil Yesus Kristus. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu burung datang dan memakannya sampai habis. Di sini, Tuhan Yesus menggambarkan iblis sebagai burung, dan Injil Lukas menjelaskan bahwa iblis segera mengambil benih supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini seperti seseorang yang mendengar berita keselamatan yaitu Injil, tapi mereka tidak mengerti karena mereka sudah mempunyai dunia mereka sendiri, seperti kekayaan, kekuasaan, dan popularitas. Lalu benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih tadi tumbuh, tapi sebentar saja, lalu menjadi kering, layu, dan mati karena tanahnya tipis dan tidak berakar. Sama seperti orang yang dengan gembira menerima Injil, tapi baru sebentar penindasan, penganiayaan, dan pencobaan dunia membuat orang ini murtad, yaitu kembali kepada hidupnya yang lama sebelum mengenal Kristus, seperti pesta pora, pornografi, dan perbuatan daging lainnya. Lalu benih yang ketiga jatuh di semak berduri. Benih ini memang bertumbuh, tapi karena semak berduri menghimpit benih itu, maka benih itu tidak berbuah atau tidak menghasilkan buah yang matang. Artinya, ini adalah tentang seseorang yang memang menerima Kristus di awal, tapi tidak hidup sesuai firman Tuhan. Sama seperti kisah seorang pemuda yang kaya raya yang berkata bahwa dia sudah melakukan semua perintah Allah, tapi ketika Yesus berkata untuk menjual seluruh hartanya dan mengikut Yesus, seketika itu juga pemuda itu pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Akhirnya dia hidup tanpa tujuan sehingga tidak menghasilkan buah. Terakhir, benih yang jatuh di tanah yang baik menghasilkan buah sampai 30 dan 40 sampai 100 kali lipat. Padahal petani rata-rata hanya memanen sebanyak 10 kali lipat. Itu artinya benih yang jatuh di tanah yang baik akan menghasilkan buah yang sangat berlimpah. Ini menggambarkan orang yang menerima Injil Yesus Kristus mengubah hidupnya lalu menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Apa itu buah? Dalam kitab Kejadian ada buah pengetahuan dan ada juga buah kehidupan. Ingat, Yesus diumpamakan sebagai benih dan Yesus juga adalah jalan kehidupan. Artinya, buah kehidupan adalah benih Yesus yang telah berbuah dalam kehidupan seseorang, yaitu buah Roh Kudus. Tanah yang baik menjadi media tempat benih Kristus bertumbuh di hati dan akhirnya menghasilkan buah Roh Kudus yang berlimpah dan di setiap musim. Jadi, termasuk tempat yang manakah diri kita? Bagaimana respon kita terhadap Injil Yesus Kristus? Apakah tidak percaya karena sudah mempunyai dunia sendiri, hanya percaya sebentar lalu membuang Kristus, menerima Kristus dan bertumbuh tapi tidak menghasilkan apa-apa, atau menjadi tanah yang baik, tempat di mana benih Kristus bertumbuh dan menghasilkan buah Roh Kudus yang berlimpah-limpah?